Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Bimbingan dan Konseling. Saya Siti Nurhayati Oktavini Putri, kemudian ada rekan saya Arum Putri Belinda dan Elsa Noviana. Kelompok kami akan membahas tentang urgensi BK dalam hal sosial ekonomi, kemudian urgensi BK dalam keberagaman moral dan agama, dan urgensi BK dalam perkembangan iptek, pergaulan campuran. Materi pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu tentang urgensi BK dalam hal sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan salah satu kriteria yang digunakan seseorang dalam membedakan kedudukan atau posisi setiap anggota masyarakat. Nah, biasanya di usia remaja, status sosial ekonomi orang tua itu melekat pada diri siswa ya, biasanya mengiringi diri siswa saat mereka bergaul di lingkungan sekolah. Jadi status sosial ekonomi orang tua mereka ini biasanya sangat dipandang ya oleh teman-teman para siswa-siswi tersebut. Nah, jadi contohnya seperti saat mereka bergaul di lingkungan sekolah, para siswa ini berkumpul atau berkelompok sesuai dengan status sosial ekonomi mereka. Biasanya seperti itu. Nah, inilah yang mengakibatkan kesenjangan sosial di sekolah. Maka dari itu, diperlukannya kesadaran diri sendiri bagi para siswa ya. Jadi siswa ini harus memiliki kesadaran diri sendiri agar mereka bisa menghargai diri mereka sendiri maupun orang lain. Jadi mereka ini tidak ada rasa membeda-bedakan status sosial ekonomi teman-temannya. Jadi mereka bisa saling berbaur apapun status sosial ekonomi orang tuanya. Nah, dalam hal ini konselor memiliki peran pada siswa untuk memberikan layanan informasi tentang pentingnya memiliki kesadaran diri sendiri dalam perkembangan pribadi. Jadi, seperti yang sudah saya katakan, mengapa penting untuk memiliki kesadaran diri sendiri agar siswa ini bisa membentuk kepercayaan diri mereka sendiri. Jadi, tidak ada lagi kesenjangan sosial karena mereka bisa saling menghargai teman mereka. Dalam hal status sosial ekonomi tersebut. Kemudian dalam konteks ini diperlukan dukungan sosial agar dapat mengurangi atau menanggulangi kesenjangan sosial tersebut. Jadi masing-masing individu ini harus saling mendukung agar kesenjangan sosial ini tidak terjadi atau bisa dikurangi. Jadi apa sih dukungan sosial itu? Yaitu sebuah cara untuk menunjukkan kasih sayang, kepedulian, dan penghargaan untuk orang lain. Nah, jadi dari dukungan sosial ini, masing-masing individu bisa meyakini bahwa dirinya itu dicintai, dirawat, dihargai, berharga, dan merupakan bagian dari lingkungan sosial sehingga tidak ada lagi rasa insecure karena mereka memiliki status ekonomi sosial yang rendah atau sebaliknya. Kemudian jadi mereka bisa saling menghargai apapun status sosial ekonomi mereka. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya Elsa Noviana akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu urgensi BK dalam keberagaman moral dan agama. Pengertian moral. Moral mengacu pada sebuah konsep tentang yang dikatakan baik atau buruk yang disepakati dan menjadi komitmen yang sifatnya individual dan juga dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Tahap-tahap perkembangan moral. Di sini ada 3 tahap-tahap perkembangan moral, yaitu tingkat prakonvensional, tingkat moralitas konvensional, dan tingkat pasca konvensional rentang usia 18 tahun ke atas. Tingkat konvensional, tingkat prakonvensional.
yaitu tahap rentang usia 6 sampai 12 tahun. Tahap ini terdiri dari tahap pertama, hukuman atau kepatuhan, punishment and obedience. Tahap kedua, pertukaran instrumental, yaitu seseorang mematuhi aturan untuk mendapatkan penghargaan atau memenuhi tujuan pribadi. Yang B, tingkat moralitas konvensional. Tahapan ini tahap rentang usia 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini individu melakukan penalaran berdasarkan pandangan dan pengharapan kelompok sosial mereka. Tahap ini meliputi tahap ketiga, yaitu konformitas interpersonal, yaitu perilaku moral merupakan sesuatu yang menyenangkan, membantu, atau disetujui orang lain. Tahap keempat, moralitas mempertahankan aturan sosial, yaitu seseorang dapat melihat sistem sosial secara keseluruhan. Aturan dalam masyarakat merupakan dasar baik atau buruk, melaksanakan kewajiban dan memperhatikan penghargaan terhadap otoritas adalah hal yang penting. Yang C, tingkat pasca konvensional, rentang usia 18 tahun ke atas. Tahapan ini tahap perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dirumuskan secara jelas berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan. Pada tingkatan ini terdapat dua tahap, yaitu tahap kelima, orientasi kontrak sosial legalitas, yaitu orang memilih prinsip moral untuk hidup. Tahap keenam, orientasi prinsip etika universal, yaitu orang bertingkah laku dengan cara menghormati harga diri semua orang. Oke, kita lanjut. Di sini ada aspek-aspek moral. Di sini ada 3 aspek moral, yaitu aspek afektif atau emosional, yang kedua aspek kognitif, yang ketiga aspek perilaku. Aspek afektif atau emosional merupakan berbagai jenis perasaan yang menyertai pelaksanaan prinsip etika. Aspek kognitif merupakan pikiran yang ditunjukkan seseorang ketika memutuskan berbagai tindakan yang benar atau salah. Yang ketiga atau yang C, aspek perilaku merupakan tindakan yang konsisten terhadap tindakan moral seseorang dalam situasi di mana mereka harus melanggarnya. Yang keempat, sini ada faktor-faktor yang memengaruhi moral remaja. Faktor yang memengaruhi perkembangan moral adalah lingkungan sosial, perkembangan kognitif, empati, dan konflik kognitif. Fuhrman menyatakan variabel-variabel yang memengaruhi perkembangan moral termasuk perbedaan latar budaya, pengasuhan, keadaan sosial ekonomi, dan latar pendidikan orang tua atau media. Peran agama dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa peran agama jika diterapkan dalam pendidikan, terutama program penanganan permasalahan peserta didik di sekolah, antara lain: 1. Dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup. 2. Ajaran agama sebagai penolong dan kebahagiaan hidup. 3. Aturan agama dapat menenteramkan batin. 4. Ajaran agama sebagai pengendali moral. 5. Agama dapat menjadi terapi jiwa. Dan yang terakhir, ke-6, agama sebagai pembinaan mental. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Harum Putri Wilinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harum Putri Wilinda dan di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi bimbingan konseling dalam iptek dan pergaulan campuran. Oke, dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini yang semakin maju dan canggih, maka dibutuhkan kemampuan untuk dapat bersaing dengan masyarakat dunia pada era globalisasi ini. Nah, hal ini menuntut individu yang berperan sebagai pencipta dan pelaksana serta objek dari era globalisasi ini untuk dapat mengikuti dan bersaing dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, selanjutnya adalah perkembangan iptek ini sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi teknologi informasi pada berbagai segi kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan formal. Nah, sedangkan untuk menghasilkan individu yang
ideal bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi melainkan juga dengan pengembangan potensi individu tersebut. Hal ini sesuai ketika kita mengingat pengertian dari bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan konseling ini merupakan proses bantuan terhadap individu secara sistematis atau berkesinambungan agar individu ini dapat mencapai perkembangan yang optimal. Nah, menurut di sini ada menurut Yozern 2010, layanan bimbingan dan konseling ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, diantaranya yaitu yang pertama melalui telepon. Yang kedua adalah konseling melalui video phone. Nah, yang ketiga ini konseling melalui radio dan televisi. Yang keempat konseling berbantuan komputer yaitu melalui email. Nah, yang kelima konseling melalui internet atau chatting. Yang terakhir adalah konseling melalui surat atau disket. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya, dapat juga dengan kelompok seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa sebagai makhluk sosial atau zoon politikon, yang artinya itu adalah manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Dalam usia remaja ini biasanya seseorang ini sangat labil atau mudah terpengaruh terhadap bujukan dan bahkan ingin mencoba sesuatu yang baru gitu, yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Nah, di dalam bimbingan konseling ini ada dua jenis, yaitu pergaulan bebas dan pergaulan sehat. Nah, pergaulan bebas ini bentuk perilaku yang menyimpang, yang dimana kata bebas ini yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada gitu. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Nah, yang kedua adalah pergaulan sehat. Nah, pergaulan sehat ini adalah merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama, sehingga terjadi mempengaruhi satu dengan lainnya. Nah, pergaulan ini merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya, yaitu ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok bermain. Nah, teman sebaya dalam hal ini adalah permainan yang mengarah kepada pembentukan tubuh yang sehat yang berlangsung pada anak-anak. Nah, bentuk permainan ini sebagai sarana pergaulan yang sehat sebenarnya. Nah, yang kedua adalah kelompok belajar. Nah, pembentukan kelompok belajar merupakan bentuk pergaulan yang sehat mengarah pada pemumpukan aspek kecerdasan. Nah, melalui kegiatan kelompok belajar inilah daya pikir anak itu lebih terasa bukan untuk dirinya sendiri, melainkan juga dalam bentuk penyimpangan terhadap orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah yang keempat, kegiatan keagamaan. Nah, sesuai agama yang dianutnya, biasanya pembinaan mental spiritual ini yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara intensif dapat dilakukan juga dengan aktif serta terjun dalam kegiatan keagamaan tersebut sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan Karang Taruna. Nah, biasanya ini Karang Taruna ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi kegiatan pemuda atau pemudi serta remaja yang ada di lingkungan pemukiman di bawah pemerintah desa. Nah, melalui Karang Taruna inilah anak mengenal kemajemukan. Nah, kemajemukan yang masyarakat di lingkungannya itu pertama melalui Karang Taruna. Inilah anak dipupuk untuk memiliki sifat sosial dalam bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah setempat ya, tempat tinggalnya. Yang selanjutnya adalah yang kegiatan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat ini. Masyarakat luas terhadap berbagai macam kegiatan yang bergerak di bidang sosial
sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut, anak itu dilatih untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kegiatan pencinta dan selanjutnya adalah kegiatan pencinta alam. Nah, kegiatan pencinta alam ini merupakan yang tepat bagi remaja yang senang berpetualang dan mencari tahu mengenai rahasia alam secara langsung. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.